Inilah kita dipaksa untuk menyaksikan pertunjukan dagelan para politisi. Jadi memang kita rakyat ini jangan pernah percaya dengan omongan para politisi. Karena apa? Karena sekarang mereka mengatakan A, besok bisa B, lusa bisa C, hari berikutnya juga bisa D. Bisa berubah-ubah atau mungkin kembali ke A lagi. Ini yang terjadi. Rakyat terlanjur baperan, para politisi cengengesan. Itu yang terjadi dan ini membuat rakyat muak dengan sandiwara palsu para politisi. Termasuk pertunjukan salaman antara Jenderal Muldoko dengan AHY. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi edisi hari Selasa 27 Februari 2024. Sahabat Indonesia, kemarin tanggal 26 Februari ada sidang kabinet di Istana Merdeka. Ada pemandangan yang lucu sebetulnya. Salaman antara Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko dengan Menteri ATR Kepala BPN Mayor Purnawirawan Agus Harimurti Yudhoyono. Ini menjadi spotlight, menjadi perbincangan publik. Karena apa? Karena semua orang tahu perseteruan di antara mereka beberapa tahun terakhir ini sangat tajam. Ini terkait dengan proses pengambil alihan Partai Demokrat oleh kubu Muldoko. Nah, ini menarik sekali. Betapa dunia ini penuh dengan sandiwara. Betapa dulu Pak SBY dan AHY memberikan opini yang sangat keras kepada Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko dan sekarang mereka bersalaman seolah-olah tidak ada masalah. Untuk mengingatkan Anda bagaimana opini keras dari Pak SBY dan AHY terhadap Muldoko, saya ajak Anda untuk mengikuti kilas balik berikut ini. Sejak KSP Muldoko berbohong dengan mengatakan tidak berminat mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat, lalu tiba-tiba tanpa izin Presiden, ia hadir di KLB ilegal, kemudian permohonan kepengurusan dari hasil KLB ilegal itu ditolak oleh Kemenkumham, maka tidak bisa lagi dibilang KSP Muldoko tidak serius untuk mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat ketika ia aktif mengumpulkan orang-orangnya dalam proses hukum ini. Saya pribadi sempat diberi peringatan oleh senior-senior saya di TNI. KSP Muldoko tidak akan berhenti sampai keinginannya tercapai. KSP Muldoko akan melakukan langkah apapun, bahkan menghalalkan segala cara, termasuk upaya yang senior saya katakan, yaitu upaya membeli hukum. Tapi kami semua yakin, hukum akan tetap tegak. Hukum tidak akan bisa dibeli. Mengangkat kembali isu terkait upaya KSP Muldoko untuk mengambil alih Partai Demokrat sudah tidak menarik lagi. Karena kami yakin saat ini rakyat sudah sangat paham karakter dan perilaku tidak baik dari KSP Muldoko. Khususnya dalam kehidupan politik dan demokrasi Indonesia. Bahkan banyak senior saya di TNI dan juga senior KSP Muldoko merasa malu dengan perilaku KSP Muldoko. Menurut mereka perilaku KSP Muldoko tidak mencerminkan sikap kesatria, apalagi patriot sebagai prajurit yang pernah digembleng di Lembah Tidar. Tetapi yang lebih menarik lagi sekarang, betapa perilaku tidak terpuji tersebut seolah dibiarkan. KSP Muldoko mengajukan PK pada tanggal 3 Maret 2023, tepat 1 hari setelah Partai Demokrat secara resmi mengusung saudara Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden. Forum Komandos Call berpendapat, PK ini bukan tidak mungkin erat kaitannya dengan kepentingan politik pihak tertentu. Tujuannya jelas, menggagalkan pencapresan saudara Anies Baswedan. Forum juga berpendapat
ada upaya serius untuk membubarkan koalisi perubahan. Tentu saja salah satu caranya adalah dengan mengambil alih Partai Demokrat. Karena Demokrat merupakan salah satu kekuatan dari perubahan selama ini. Tetapi hari ini sejarah telah mengabadikan apa yang terjadi di negara yang kita cintai ini. Memang banyak yang tercengang, banyak yang tidak percaya bahwa KSP Muldoko yang bersekongkol dengan orang dalam benar-benar tega dan dengan darah dingin melakukan kudeta ini. Sebuah perebutan kepemimpinan yang tidak terpuji, jauh dari sikap kesatria dan nilai-nilai moral, dan hanya mendatangkan rasa malu bagi perwira dan prajurit yang pernah bertugas di jajaran Tentara Nasional Indonesia, termasuk rasa malu dan rasa bersalah saya yang dulu beberapa kali memberikan kepercayaan dan jabatan kepadanya. Saya memohon ampun kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas kesalahan saya itu. Sahabat Indonesia, sudah kita saksikan videonya. Jujur, saya muak. Rakyat pun muak melihat sandiwara palsu seperti ini. Itulah politik. Mungkin bagi kita, orang-orang yang tidak berpolitik atau tidak masuk dalam partai politik, hal-hal seperti ini menggelikan. Karena ini penuh dengan kemunafikan, penuh dengan sandiwara hipokrit. Tapi bagi politisi mungkin dianggap wajar-wajar saja. Tidak ada yang abadi dalam politik, yang abadi adalah kepentingan. Beberapa tahun yang lalu, Jenderal Purnawirawan TNI Muldoko mengambil alih Partai Demokrat dengan mengadakan munaslup di Sumatera Utara. Ini memicu perlawanan keras di antara mereka berdua sampai putusan MA, Mahkamah Agung, PK dan sebagainya. Akhirnya secara final kubu Muldoko dikalahkan oleh kubu AHY atau kubu SBY. Perseteruan antara Pak SBY, AHY dengan Muldoko ini seperti perseteruan personal, karena selalu diawali dengan KSP Muldoko, KSP Muldoko, seolah-olah ini disangkut pautkan dengan posisi Jenderal Muldoko sebagai seorang kepala staf kepresidenan. Benarkah pengambil alihan Partai Demokrat dan oleh kubu AHY, kubu SBY, Pak Muldoko dicap sebagai pembegal partai? Itu adalah inisiatif murni dari Pak Muldoko yang didukung oleh orang-orang internal Partai Demokrat, atau memang sepertujuan Presiden Jokowi? Ini masih misteri. Ada yang mengatakan ada unspoken order dari Presiden terhadap pengambil alihan Partai Demokrat oleh Jenderal Muldoko. Ada analisis tidak mungkin seorang Jenderal Muldoko yang begitu loyal kepada Presiden berani mengambil alih tanpa persetujuan Presiden. Tapi selalu dalam setiap kesempatan Jenderal Muldoko mengelak, mungkin dalam rangka melindungi Presiden. Dan Presiden pun selalu mengatakan tidak tahu menahu. Ini yang memicu konflik, dan ini kelihatannya sangat tidak dipercaya oleh kubu SBY dan AHY. Cap begal partai kepada KSP Muldoko itu selalu digaungkan oleh seluruh petinggi Partai Demokrat. Sekarang mereka bersatu dalam satu kabinet. Pak Jokowi dengan bangga memamerkan dalam media sosial beliau. Pertanyaannya memang, inilah sandiwara
rakyat pernah dipaksa untuk berpihak karena kalimat-kalimat dari Pak SBY, kemudian dari AHY maupun counter dari Pak Muldoko itu seolah-olah menggiring opini publik untuk berpihak kepada salah satu pihak. Rakyat terbelah, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Saya bukan berarti saya mendukung Partai Demokrat, kubu SBY, tapi saya dalam barisan yang menolak pengambil alihan sebuah partai resmi oleh siapapun. Apalagi dilakukan oleh orang yang masih aktif di sekitar presiden waktu itu. Menurut saya lebih elok kalau Pak Muldoko membuat partai sendiri. Itu pandangan saya dari dulu sampai sekarang. Sahabat Indonesia, inilah kita dipaksa untuk menyaksikan pertunjukan dagelan para politisi. Jadi memang kita rakyat ini jangan pernah percaya dengan omongan para politisi. Karena apa? Karena sekarang mereka mengatakan A, besok bisa B, lusa bisa C, hari berikutnya juga bisa D. Bisa berubah-ubah atau mungkin kembali ke A lagi. Ini yang terjadi. Rakyat terlanjur baperan, para politisi cengengesan. Itu yang terjadi dan ini membuat rakyat muak dengan sandiwara palsu para politisi. Termasuk pertunjukan salaman antara Jenderal Muldoko dengan AHY. Baiklah sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti kemuakan saya menyaksikan sandiwara palsu ini. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran buat kita untuk bersikap sebagai rakyat yang berdaulat. Tidak harus percaya 100% kepada para politisi. Itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam Indonesia menolak sandiwara palsu. Saya Rudi Eskamer.